Yang pernah menggunakan paling muda itu umur 9 tahun. Karena bapaknya dagang sabu, sabu sering ditaruh-taruh di atas meja, anaknya mencoba. Nyoba. Dari sekitar 200 sampel itu ada 11, kalau 12 sampel vape yang disita itu mengandung narkotika. Selamat datang di Pacelaton, dan tentu saja kalau kita tahu di kota Yogyakarta ini ya, di tengah hiruk pikuk bisingnya kehidupan, sering kita lupa bahwa ada saudara kita di sana yang sedang berjuang bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri. Nah, untuk kali ini sebenarnya seru sekali, kita akan ngobrol bersama tamu-tamu saya. Kita akan bicara tentang harapan, tentang pemulihan, dan tentang kembali dari sakit ya, atau kembali dari luka. Yang pasti di sini adalah pemulihan dari narkoba. Nah, saya sudah kedatangan 2 tamu di Pacelaton kali ini. Ini tamu-tamu saya yang luar biasa. Sebenarnya kalau saya di sini juga agak grogi, agak takut ya. Karena di samping saya ini, beliau ini adalah seorang kepala BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta, kepala Badan Narkotika, yang tentu saja sebelumnya juga sempat menjabat sebagai Kepala Biro Humas dari BNN Republik Indonesia. Ada Brigjen Polisi Sulistyo Pujo Hartono SIK, selama MSI. Iya. Oh iya, saya nulisnya nggak pakai MSI tadi. Nggak apa-apa ya. Dimaafkan ya Pak ya. Atau yang biasa akrab dipanggil dengan Mas Pujo. Benar gitu Pak? Betul. Oh, benar Mas ya, Mas Emang Pujo. Mas Pujo. Itu nama keren saya Mas Pujo. Mas Pujo. Ya, salam kenal untuk pirsawan maupun pendengar RRI yang budiman, baik daerah istimewa Yogyakarta maupun seluruh Indonesia. Ya, dunia juga nih Pak. Seluruh dunia. Kan ditonton di YouTube kita. Betul sekali. Nah, satu lagi tamu saya kali ini bersama Mas Pujo ini ya, ada seorang Agustinus Kamurgianto, seorang penyintas yang telah menempuh jalan panjang menuju pemulihan. Ya, tidak perlu ditutupi wajahnya, dan beliau ini akan senang hati berbagi cerita ya. Dipanggil biasa Mas Agus ya. Mas Agus. Oh, di tempat kami juga namanya Mas Agus. Ya, Mas Agus penyiar. Ya. Memang pasaran. Ya. Pasti orangnya baik-baik. Pasti orangnya baik-baik. Jadi kita di Pacelaton ini Pak. Selamat datang di RRI Jogja. Selamat datang. Alhamdulillah nih kita bisa bicara kepada RRI Jogja, pirsawan RRI Jogja, seluruh Yogyakarta dan sekitarnya, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di ujung-ujung batas Indonesia juga melihat, maupun seluruh dunia. Nah ini Mas Pujo. Iya betul sekali. Saya sebenarnya agak deg-degan kalau manggil Mas Pujo. Malah enak. Kalau bicara tentu saja kiprahnya Mas Pujo nih ya di BNN ya. Ya. Sebelumnya kan di nasional nih. Ya, saya banyak 7 tahun lebih sebagai jubir spokesperson daripada BNN RI. Kemudian 7 tahun juga saya juru bicara baik di Polda-Polda maupun di Mabes Polri. Jadi selama bertugas di BNN ya, sebelumnya menjadi Kepala Biro Humas BNN Republik Indonesia. Sekali. Kalau saya sebut banyak nih yang nangani artis-artis gitu. Tapi sebenarnya bagaimana sih Pak kasus-kasus narkoba yang ada di Indonesia ini? Gitu. Sebetulnya kalau kita melihat narkotika ini, kita melihat yang pertama adalah kasus kemanusiaannya. Bahwa di situ terdapat suatu kejahatan yang extraordinary, di mana korban seluruh dunia itu sangat besar. Sekitar 256 juta penduduk dunia itu pada 1 tahun terakhir telah memakai narkoba. Di Indonesia sendiri sekitar 3,3 juta orang pada tahun terakhir ini memakai narkoba dari umur 16 sampai 64 tahun. Jadi angka yang sangat besar kalau 3,3 ini.
bisa mendekati, kalau ya mungkin kalau di sini beberapa kabupaten digabung di Yogyakarta. Wah, Itu jadi sangat besar sebenarnya. besar ya. Ya. Tapi paling banyak nih kasus nih kena di artis ya. Sebetulnya mengapa artis itu sering menjadi perhatian masyarakat, karena memang orang suka tuh kalau melihat artis itu kemudian menjadi sorotan daripada media. Mm-mm. Sebetulnya kalau kita melihat perbandingan antara artis ataupun masyarakat dari semua golongan umur, rata-rata artis yang pakai narkoba maupun kelompok masyarakat lain juga itu sama. Jadi mengapa mereka itu terkenal, karena artis itu adalah public figure aja. Mm-mm. Kalau ada anggota DPR atau public figure lain yang terkena narkoba juga akan sama hebohnya di seluruh Indonesia seperti itu. Tapi biasanya gini nih, ada yang udah kena nih, Hmm. masuk nih ya penjara, Hmm. kemudian udah keluar, Hmm. terjerat lagi, dan itu sampai berulang-ulang. Itu sebenarnya apa yang terjadi dengan saudara kita yang seperti itu? Jadi terkena narkotika ini barang yang luar biasa, di mana saat seorang manusia korban menggunakan narkotika, yang bersangkutan terjadi namanya disebut adiksi. Terjadi perubahan kimia di kepalanya. Jadi perubahan kimia tersebut menyebabkan seseorang tidak mudah untuk lepas dari jeratan narkoba. Karena saat yang bersangkutan sembuh, kemudian yang bersangkutan kembali ke lingkungan atau mendapatkan suatu trigger dari situasi sekitarnya, yang kemudian dia bisa mengasosiasikan adalah barang yang biasa dikonsumsi, yang bersangkutan nagih langsung. Kalau ketemu kawan dulu yang biasa make, langsung teringat masa-masa yang bersangkutan dulu make bersama. Dan itu menyebabkan yang bersangkutan kemudian mencari lagi. Itu yang menjadi permasalahan. Apalagi kalau ketemu dengan kelompok bermainnya, kelompok yang make bareng. Nah, ini pasti potensi untuk kembali menggunakan lagi itu menjadi sangat besar. Tapi banyak ya kasus seperti itu ya? Oh, relapse itu besar sekali. Relapse besar sekali. Oleh karena itu, tentu saja peran daripada keluarga untuk menghindarkan seseorang yang menggunakan narkoba itu tidak relapse itu penting sekali. Yaitu menjauhkan dari lingkungan awalnya. Di mana dia menggunakan itu dijauhkan, dicarikan lingkungan baru, itu potensi untuk tidak relapse itu jauh lebih besar daripada kembali ke lingkungan yang sama. Berarti lingkungan faktor utamanya nih bisa kembali lagi tuh? Lingkungan, karena memang yang bersangkutan, yang menarik salah satunya adalah hasil penelitian itu adalah tarikan dari kawan sebaya. Peran dari kawan sebaya yang mengajak ke arah yang tidak benar, itulah yang kemudian saat orang itu telah sembuh, direhab, begitu dia keluar lagi, ketemu kelompok yang sama, banyak biasa di tempat pekerjaannya beberapa orang pemakai, diajak lagi, masa kamu cemen, gitu istilahnya, cemen, Dipancing. dipancing, kok kemarin katanya jagoan, sekarang cemen banget, ya gitu istilahnya anak muda itu, seperti itu. Kalau di anak umur 18 sampai 25 dibilang cemen, bangkitlah rasa mudanya itu, nyoba lagi, wah berani saya coba lah, itulah menjadi awal mulanya orang itu untuk kembali ke memakai atau dalam istilahnya disebut relapse. Ini untuk anak muda. Kalau yang misalnya usia nih ya, misalnya usia di atas 40 yang masih terjerat narkoba, itu biasanya karena apa sih? Jadi Jo. yang hasil data yang pernah kita himpun di BNN, yang pernah menggunakan paling muda itu umur 9 tahun di Makassar. Wow. Kemudian yang pernah 9 tahun itu apa? Menggunakan apa? Umur Menggunakan apa? 7 itu ada di Jakarta Selatan. Itu yang membawa ke Polres Jakarta Selatan itu adalah anaknya sendiri. Begitu. Itu juga karena tarikan kawan sebaya. Jadi yang make itu semuanya kakek-kakek semua itu. Begitu. Umur 7. Itu narkoba apa yang dipakai kalau kakek-kakek? Oh, sabu. Begitu. Jadi kadang-kala
tidak hanya orang yang bisa salah jalan, tidak hanya orang muda, anak-anak muda, tetapi tua pun bisa. Yang tadi anak kecil tadi itu karena bapaknya dagang di Makassar. Karena bapaknya dagang sabu, sabu sering ditaruh-taruh di atas meja, anaknya mencoba. Nyoba langsung ketagihan dia. Serem juga ya. Gitu. Tapi jadi gini, tadi saya sempat dibocori bahwa Mas Pujo ini pinter nembang juga. Katanya ada pesan juga ini ya. Oh betul. Tembangnya seperti apa? Saya itu pengen nembang karena gini. Ini kan kalau kita berbicara daerah istimewa Yogyakarta, itu menjadi urat nadi jiwa dan jantungnya budaya Jawa. Jadi menembang itu adalah menjadi salah satu cara untuk kita mengingatkan kita semua masyarakat Indonesia, khususnya yang mengerti bahasa Jawa, dengan tembang mocopat. Oke. Boleh nggak? Boleh dong. Kita akan dengarkan dulu ya. Pesannya pasti ada pesan ya di balik tembang yang akan disampaikan oleh Mas Pujo ini. Saya akan kasih aba-aba. Boleh. 1, 2, 3. Silakan. Tedalane kuno lawan sekti, kudu andap asor, wani ngalah luhur wekasane, tumung kula yen dipun dukani, papang den simpangi, ana catur mungkur. Itu sinom tuh. Oh. Nah, tepuk tangan dulu lah. Kapan lagi KBNN bisa nembang di Jangan-jangan Indonesia? besok bisa Karya direkrut sendiri. jadi ini tim karawitannya RRI Jogja. Jadi yang pertama itu pesan saya dengan tembang mijil ini. Dedalane guno lawan sakti. Jalannya orang untuk menjadi bermanfaat dan hebat itu. Ya kan? Yang itu dedalane guno lawan sakti, ya kan? Yang kedua? Pekasannya tadi? Tutu. Ya kan? Dedalane guno lawan sakti, kudu andap asor. Harus Andap selalu asor. Rendah hati. Rendah hati. diri, rendah hati. Jangan sok-sokan. Jadi nggak ada, kalau mau jadi hebat tuh jangan sok-sokan dulu. Oke, Ya, catat. jadi anak muda, udah tua, salah satu pendidikan budi pekerti itu jangan sok-sokan. Wani ngalah luhur wekasane. Kalau diajak sama kawan kamu, udah, hai kamu, anu tuh, ayo make narkoba. Nah, berbilang kamu cemen, kamu penakut ya, anak mami ya. Nah, ngalah aja, sudah dibilang goblok, kenapa nggak apa-apa. Kan itu, ya ngalah aja. Udah aku dibilang kamu goblok, nggak cemen, nggak jagoan, nggak apa-apa. Kan itu. Kenapa? Luhur wekasane. Kalau ngikut tadi, kejeblos tadi. Begitu loh. Ya kan? Celoko kalau ngikut-ngikut tadi, sok jagoan, celoko dia. Kan wekasane celoko, bukan luhur wekasane. Tumung kula yen dibuntukani, kalau salah dimarahin sama pimpinan, bapak, ibu, kakak, mbak, mas, ya dengarkan. Sekarang budaya sekarang kok dimarahin dikit, Bleret, bleret, nesu, mendangak, mutung. ya mutung, nah, gitu kan. Malah lari lagi cari kawan tadi yang pakai narkoba, nah, itu ya kan. Bapan den simpangi, ya. Kalau ada masalah udah tahu masalah. Kalau make bisa ditangkap BNN, kalau make bisa ditangkap polisi, masa datangi? Harus dijauhi itu. Ono catur mungkur. Karena kalau udah jadi masalah, orang ngomong susah. Sekarang namanya jejak digital. Ya kan, seperti yang saya sampaikan hari ini, jejak digitalnya ini 20 tahun lagi masih bisa dibaca itu. Ya, bahwa disimpan di dalam bumi bisa nongol lagi nih. Saya dengan hari ini dengan Mbak Lulu, dengan Mas Agus di RRI,
Ya, jam 4 lebih ini jejak digitalnya. Begitu juga kalau pakai narkoba, jejak digitalnya tadi ono catur mungkur orang ngomongi. Dicatur, bukan 4 loh, dicatur tuh ngomongi. Mungkur di belakang saja Di belakang. orang ngomong. Itu anak ibu itu Bu Lulu pakai narkoba, cerek-cerek tuh. Oh, anak Mas Agus pakai narkoba, jangan deket-deket lah itu. Jadi itu tembang ini sangat hebat ya. Diciptakan sekitar abad 16-17. Semoga bisa dicerna oleh kawan-kawan muda, seluruh masyarakat Yogyakarta. Jauhi narkoba tadi tuh. Patuh dengan ibu bapak kalau ngomong apa, jangan sok-sokan, kan itu. Kalau dikasih nasihat ya ikut, ya kan. Ditarik-tarik yang nggak jelas, jangan mau, jangan mau tuh malah bagus. Wong sudah tahu mau diajak masuk penjara, diajak jadi miskin gara-gara pakai narkoba, mau kan begitu. Karena apa terakhir tadi jejak digital tuh, ono catur mungkur. Habis dicatur mungkur belakangan tuh nempel-nempel, habis kasus itu catat di digital di mana di radio RRI telah dilakukan, radio RRI Budiman hari ini telah dilakukan penangkapan oleh BNN di daerah sekitar ini nih. Wah, apa nggak merikan bapak ibu itu Romo sama ibu di rumah itu kasihan, ya kan, bagaimana itu mengembalikan harkat martabat keluarga kalau sudah terlanjur pakai narkoba dan di penjara, ya kan? Kalau penjara, kalau kemudian overdosis, mati. Inil manfus, ditunggu sama malaikat Israel, ya kan? Dihitung sama mungkar nakir, gitu ya, berat sekali itu ya. Ya ini luar biasa. Tadi kita sudah dengar pesan-pesannya. Di sini ada teman kita juga, Mas Agus. Mas Agus ini adalah seorang penyintas ya yang memang sudah menempuh perjalanan panjang sekali untuk menuju pemulihan, dan alhamdulillah sekarang juga sudah punya rumah rehabilitasi ya. Iya. Namanya Nawacita. Nawacita Jogja. Nawacita mirip nama Astacita ya. Nawacita. Nawacita. Jadi rumah rehabilitasi Nawacita ini ada di Yogyakarta. Nah, kalau melihat perjalanannya ini kelas balik ya, bukan mengingatkan loh Mas Agus ya, tapi awalnya gimana nih Mas Agus bisa sampai masuk ke sana tuh? Awalnya. Awalnya itu waktu apa ya, SMP lah, biasa, sampai sama dengan anak-anak sekarang. Mulai SMP mulai alkohol dulu, minuman. Kalau zaman dulu apa, vodka ya, vodka, terus lapen. Serem-serem. Itu alkohol kelas naik SMP kelas 1 itu ya. Dan itu di Jogja. Ya di Jogja, kebetulan saya di Jogja terus. Terus naik kelas nih 3 SMP mulai obat tuh. Kalau zaman saya kan dulu yang ada namanya Nipam, Hipnoril itu. Yang di saku, setiap di saku pasti ada. Kalau mau sekolah ke tempat bandar dulu, beli, kantongin buat sekolah. Di sekolah bagi-bagian. Nah, Wah. tidak dijual, tapi dibagi-bagi. Supaya apa? Supaya aku mabuknya ada temennya, nggak aku sendiri gitu kan. Terus naik SMA sudah mulai yang namanya, kalau zaman dulu Putau kan. Putau. Tahun 93 sampai dengan mulai 93 Putau. Sampai dengan habis-habisan. Tahun 2000. Nah, 2000 saya sempat direhab. Saya mau direhab karena apa? Karena saya diusir dari rumah. Semua barang rumah sudah habis-habisan, semua harta maupun benda yang bergerak maupun tidak bergerak sudah habis. Ya akhirnya saya mengalah, saya rehabkan. Apa yang dibilang Bapak KA tadi benar kan. Kalau adiksi itu memang ciri khasnya kan ada dorongan kuat untuk menggunakan dan ada sistem kronis, relapse. Iya. Saya habis rehab 2001 keluar, 2002 masuk rehab lagi karena di pertengahan itu saya relapse.
karena kembali ke lingkungan yang dibilang Pak Ka tadi benar, ada triggernya temen nawari, ya udah aku pakai kan. Nah, di 2002 saya masuk rehab. Rehab lagi, kebetulan rehab temen kan. Temanku buka rehab. Akhirnya saya ikut di rehab di Bali waktu itu. Rehab pertama saya di Bogor, rehab kedua saya di Bali. Sampai dengan 2004 saya kembali ke Jogja. Waktu itu saya disuruh teman saya, karena teman saya itu diterima CPNS BNN kan. Saya disuruh lanjutin merintis rehab di rehabilitasi kunci di Nandan waktu itu. Nah, mulai dari 2004 sampai dengan 2017 saya merintis rehab di kunci Nandan. Di situ karena saya senang menggarap isu adiksi, itu senang. Terus saya menjalankan sebuah program rehab, yaitu salah satunya itu. Saya sering dan hampir selalu ketika BNN ngadain pelatihan itu saya diundang kan. Akhirnya saya dapat ilmu di situ. Terus akhirnya ya itu tadi, saya bisa mengaplikasikan itu. 2018 saya resign, pensiun, saya buka sendiri. Nah, seperti yang dibilang Bapak Ka tadi benar, bahwa kita sendirilah yang harus bertempur dengan diri saya sendiri. Mengelola emosi, mengelola pikiran, mengelola perasaan negatif maupun perasaan positif, mengelola stres dan lain sebagainya. Karena hal-hal tersebut menjadi sebuah trigger buat pecandu. Triggernya hampir di semua lini kehidupan itu menjadi trigger untuk kembali menggunakan. Nah, disitulah bagaimana mengelola diri kita sendiri. Nah, akhirnya juga bisa sampai saat ini. Apa sebenarnya menjadi titik balik Mas Agus ini ya untuk aku harus berubah nih, aku harus sembuh gitu? Titik baliknya saya sudah tidak menemukan enaknya di situ. Tidak menemukan khasiatnya dari saat itu, saya tidak menemukan. Enaknya sekarang di mana sih? Sudah tidak menemukan. Dan akhirnya juga suatu saat dulu saya masuk ke orang yang beruntung kan, karena seangkatan saya, segerombolan saya dulu yang masih hidup cuma saya sendiri. Saya gengnya dulu di Kota Baru gini kan. Wah. Kebetulan saya di gereja. Namanya Kota Baru. Di gereja itu kan. Habis gereja di gereja janjian pakai itu kan. Wah, dulu di sekitaran Kota Baru ini. Berarti ke sini banyak nostalgia gitu ya? Ya, banyak nostalgia di sini. Di GKS, gedung GKS itu juga salah satunya. Di Jalan Urip Sumoharjo, ya banyak nostalgia lahnya di sini. Nostalgia. Begitu. Iya, ada nggak sebenarnya seseorang yang itu membantu Mas Agus sendiri untuk pulih? Siapa? Tuhan. Yang banyak berperan di situ Tuhan, karena di program saya itu memang program bukan agama tetapi spiritual. Jadi kamu nggak punya agama, agamamu apa? Terus kamu perempuan atau bukan, tetapi satu yang harus diyakini bahwa Tuhan, kita mempunyai Tuhan. Mbak Lulu punya Tuhan, saya punya Tuhan, dan Tuhan itu kan satu. Nah, ketika meyakini bahwa ada kekuatan Tuhan yang bakalan menolong saya pulih, itu pasti akan kekuatan itu datang. Begitu. Nah, di program yang saya pelajari dan saya terapkan itu program Narkotik Anonymous yang berlandaskan program spiritual begitu. Ada tidak sebenarnya masa-masa yang dirindukan sebelum mengenal narkoba itu tadi? Masa anak-anak. Masa anak-anak saya tidak menikmati masa anak-anak. Karena apa? Karena sudah yang ada di pikiran saya kan ketika saya harus menggunakan. Ketika saya tidak menggunakan, saya sakit semua badan. Yang lain sibuk main, yang aku sibuk mencari putau
atau sabu untuk nutup gitu kan. Bagaimana saya memakai, bagaimana saya mencari, bagaimana saya menggunakan hari ini ada stok atau tidak begitu. Dan itu waktu itu selalu panik gitu ya kalau Ya panik karena barangnya sudah mendekati habis itu panik. Dan panik, cemas, dan akhirnya ya itu tadi ada radio angkut, ada tabung gas angkut gitu kan. Ada duit ibu di brankas ambil, ada emas ambil. Ya itu. Akhirnya habis, rokok ibu habis. Habis satunya masih nututin lagi. Udah sampai dengan habis-habisan. Begitu. Iya, itu sebegitu dampaknya ya, Mas Pujo. Ini mungkin bisa juga kalau misalnya saya tanya, kira-kira gimana nih anak muda supaya bisa selamat dari gangguan itu tadi? Kan banyak nih, karena tadi Mas Agus cerita, saya ngajak temen nih, nggak cuma sendiri. Pakai apa tadi? Nipam, segala macam obat gitu ya. Permasalahan yang kita hadapi di Jogja saat ini. Anak muda Yogyakarta, hasil penelitian kita ya, kita melakukan penelitian kecil-kecilan, tapi tidak terstruktur. Masih terstruktur itu pakai rancangan penelitian, jadi tidak terstruktur. Anak muda Yogyakarta itu lebih banyak memakai obat-obatan yang mengandung narkotika tapi ilegal. Wah. Harganya murah-murah yang diperjualbelikan. Ini tren di Jogja. Ada yang salah satu obat-obatan kita pakai ini ya, itu ada yang mengandung Lexotan, benzo, kemudian rohypnol, mugadon, ada orang bilang itu pil anjing, pil asu, pil koplo, pil sapi. Yang kandungannya isinya bisa macam-macam, tergantung yang apa nyampurnya. Nah itu, dan harganya murah itu. Itu nyebarnya di mana itu? Ya tentu saja karena namanya obat-obatan atau semacam obat-obatan yang tadi kandungannya yang setelah saya sebut tadi ilegal, mengandung narkotika, mengandung nafsa. Ini banyak diperjualkan secara ilegal di luar. Ini mereka menyasar anak muda. Ini 44% ini hasil yang rawat jalan di klinik kita Seger Waras itu 44% ini memakai itu. Yang kita tiap hari dirawat oleh kawan-kawan BNNP maupun BNNK Yogyakarta dan sekitarnya itu seperti itu, 44% jumlahnya sangat besar. Sangat besar. Itu anak muda usia pelajar gitu ya? Pelajar, ada yang SMP, SMA, ada kuliah. Ini masalahnya di situ. Karena masalahnya sekarang anak-anak muda itu ada kecenderungan tadi. Ya kan? Sok-sokan, jiwa mudanya menarik. Kalau dibilang kamu cemen, kamu lemah, nggak berani. Ini cuma nyoba aja, 1 linting, 20.000 cukup itu. Itu cukup 1 mangkok di lesehan itu. Wah 1 mangkok. Mak saya ngasih jajan sehari 5 mangkok nih. Wah 1 mangkok untuk beli obat nih. Dan dibilangin jagoan. Ya kan? Dibilangin masih 1 kelompok. Kok nggak nanti dikucilkan. Nah ini tadi tuh harus saat anak muda itu saat ditarik tadi nggak bilang aku nggak mau itu dibilang nggak top nggak apa-apa. Yang tadi lagu tadi itu penting kalau dibilang nggak top nggak apa-apa. Nah sekarang nih masih sebagai besar anak muda itu tolong ya kawan-kawan anak muda Yogyakarta sekitarnya kalau ada yang narik itu dibilang nggak top nggak apa-apa. Ingat tuh nanti celaka itu nanti kalau pakai pil koplo naik motor tahu nabrak tiang listrik. Ya kan? Tahu-tahu ada tugu berhenti ditabrak. Tugu tidak ya bersalah kan? ya? Tidak bersalah. Orang naik sepeda diajar dari belakang. Pakai mobil berkali-kali. Kita lihat itu ya di TV, nongol sekali. Itu karena itu. Dan itu murah sekali. Anak muda itu mampu beli. Dengan jajan anak-anak jajan harian mereka mampu. Nah, nanti kalau dia sudah mulai
duitnya banyak, kuliah nanti alasannya ini uang matrikulasi, ya kan? Ini ada uang beli buku, ya kan? Nanti naik di tingkat dia. Kalau udah main obat-obatan, kemudian nggak segera sadar, naik tingkat dia. Yang lebih mahal, Biasanya gitu ya? pakai Itu sabu, untuk apa? yang 1 gramnya bisa sampai 2 juta, 1,5 juta. Nah itu kalau sudah naik lagi, kembali lagi udah susah itu. Udah susah itu. Jadi ini kawan kan harus tahu ya, yang ada di sekitar kita itu banyak para pelaku bisnis ilegal, para penjahat ya, penjahat, baik penjahat kemanusiaan atau kriminal kita bisa bilang juga, yang harus kita tahan, kita tangkap. Kalau ada di sekitar kita, jangan takut lapor ya, takut lapor Pak, ada bandar obat ilegal, tutulan sama anak-anak SMP, SMA, ngomong sama BNNP, atau kalau yang terdekat Polsek, ngomong sama Polsek, ya. Kalau ada yang lapor kepada BNNP atau mungkin BNNK nggak mau terima, lapor sama saya, ya. Atau mungkin ke Polres, Polsek, Polda, nggak diterima, lapor sama saya, nanti tak telepon Bapak Kapoldanya. Kebetulan Bapak Kapolda itu sohib. Kawan baik, Pak Anggoro itu sehat ya, kawan baik. Jadi karena kita bergaul baik dengan semua instrumen penegak hukum, sehingga saya yakin kalau bilang Pak ada gini di tempat Bapak, wah mesti dibantu. Kalau di tempat saya itu segera itu tangkap itu, proses, cari orangnya, kasihan rakyat, gitu. Kasihan rakyat Jogja ya. Nanti rakyat Jogja katanya, kemarin aku ngomong dengan Pak Wali Kota, Pak Asto. Angka stunting kita masih tinggi juga. Iya. Ya, 9% atau 8,5% itu tinggi sekali. Artinya kalau udah angka stunting udah tinggi, kemudian duitnya harusnya dipakai untuk sekolah, untuk dipakai makan, malah dipakai ngobat, pakai narkoba. Ya rusak semua ya. Yang kita pengen keluarga kita yang dari Gunung Kidul, dari Palian, dari Semin, ya kan, ya dari daerah yang berat-berat sana, kan orang tuanya berharap betul, ya kan, orang dari Palian, waduh, anakku tak sekolah lagi, ning UGM, ya kak sekolah lagi UMY. Ben bapak ibu orang nyangkul meneh, kan? Ya kan? Enggak lagi narik tiwul, narik telo dibikin tiwul, ya kan? Ben anakku sekolah dhuwur, ya kan? Ben dadi amtenar, dadi pegawai negeri. Kok dadi ini direhab di BNN, nah itu, ya kan? Kan betul-betul, ya jangan sampai sudah harapan luar biasa di sana. Setengah mati, ya kan, pagi-pagi jam 5 orang tua bangun, ya kemudian ke kebun, nyangkul-nyangkul, nanem-nanem, begitu ada hasil dipakai nguliahkan anaknya malah salah bergaul tadi. Ini satu lagi nih yang sebenarnya saya penasaran nih ya, Mas Pujo ya. Teman-teman saya ini kan teman-teman muda semua nih, Gen Z semua ya. Tapi ini nih, yang sekarang kita tahu kemarin belum lama nih, salah satu artis yang kena tuh, ketangkap tuh, karena vape, rokok elektrik. Itu beneran nggak sih, Mas Pujo? Kalau misalnya ada narkotika masuk ke vape, itu bener nggak sih sebenarnya? Jadi itu benar ya. Wow. Jadi berapa waktu berselang, kita mencermati adanya larangan penggunaan vape di Singapura. Kemudian kepala BNN-nya Singapura ya. Sana kepala BNN Singapura, kalau di sini bilang BNN, sana BNN Singapura. Itu ketemu dengan Pak Sudi Arseto KPNN RI, menceritakan alasan-alasannya. Kemudian tidak lama setelah itu kita lakukan razia terhadap beberapa lokasi penjualan vape. Dari sekitar 200 sampel itu ada 11, kalau 12 sampel vape yang disita itu mengandung narkotika. Artinya memang ada potensi vape dipakai sebagai alat
untuk memperjualbelikan narkotika. Jadi narkotika diinjeksi, diinduksi ke dalam cairan vape, kemudian apakah itu bisa sabu, bisa obat-obatan tadi yang disebutkan, atau bahkan mungkin heroin dan lain-lain bisa diinjeksi, diinduksi ke dalam vape-nya dan dipakai. Itu salah satu cara untuk mengelabui. Para bandar narkotika selalu mencari modus. Ya, modus itu cara-cara baru untuk memperdagangkan, melakukan kejahatannya biar tidak diendus, ya, biar tidak dimonitor, ditangkap oleh polisi atau BNN dengan berbagai cara tadi, salah satunya vape. Dulu bahkan ada orang membuat kue bolu dengan campur sabu. Waduh. Ada lagi kue bolu campur ganja. sabu. Betul ini, bener nih saya cerita nih ya. Buset itu. Betul. Jadi gimana itu, rasanya? ya, yang penting kan dia jualannya dulu. Jualannya Biar kecanduan gitu, ya, bolunya terus. kan dia bukan, ini kan dijual biar nggak ditangkap. Oh. Kan begitu. Oh, dia kan orang jual beli pakai apa? Gojek. Ya kan? GrabFood. Isinya bolu BNN. Oh, bolu, ya kan? Bayarnya pakai ini, pakai apa? Transaksi, transfer. Ya, kemudian barangnya dikirim pakai yang moda-moda yang ada saat ini, GoFood dan lain-lain. Sampai sana orang mana nggak kelihatan kalau nggak ada orang memberikan informasi pada BNN atau pada polisi, mana bisa tahu itu mengandung narkotik. Nah, seperti itu juga vape. Kalau nggak ada orang memberikan informasi pada BNN atau polisi, mana kita tahu, Mbak. Bagian dari vape itu dijadikan modus untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, kepada kawan-kawan anak muda, hati-hati ya. Begitu menggunakan vape kok tidak seperti ini rasanya, kok melayang gitu ya? Atau malah fly, ya kan, malah jadi goyang-goyang kalau mau pulang, ya itu jadi beneran, jadi nggak stabil badannya, goyang-goyang gitu. Jadi mau jalan kok mah goyang-goyang, itu segera lapor, berarti vape-nya itu sudah diisi sesuatu, atau vape-nya biasanya harganya berapa, ini jauh lebih mahal. Itu dan lain-lain. Itu vape itu jadikan modus saja, Mbak. Gitu. Oke, ya ini menarik ya, sebuah pengetahuan baru ya dari vape. Nah, kalau kembali lagi ke Mas Agus nih ya. Mas Agus, kalau misalnya ditanya kan selama perjalanan Anda untuk akhirnya bisa pulih gitu ya. Ini kan kalau sekarang kan sudah digital kan, kita ngeri banget ya. Semua kan sekarang ada online gitu ya, segala macam perdagangan, bahkan itu juga nggak tahu ya, terselubung semuanya ya. Tapi dalam perjalanan itu sekarang Mas Agus kan sudah membuat pusat rehabilitasi Nawacita. Ada berapa orang di sana yang saat ini bersama-sama dengan Mas Agus itu? Kalau saat ini yang rawat inap ada 16. Yang rawat jalan ada 26. Wah, banyak Tapi juga sampai dengan hari ini ada di total dari Januari sampai bulan sekarang November ini ada 60 yang sudah mengakses layanan rehab. Dan didampingi BNN juga ya? Ya, kita dimonitoring dan disupervisi oleh teman-teman dari BNN Provinsi, BNN Kota gitu. Apa itu sebenarnya dengan membangun pusat rehabilitasi itu sebagai sebuah penyesalan begitu dari apa yang mungkin memang sudah terjadi pada hidupnya Mas Agus? Ya, penebusan dosa sih ya, mungkin penebusan dosa. Karena dengan hal, saya malah kecanduan melakukan hal-hal baik sekarang kan. Kalau dulu sering kompulsif, manipulatif gitu kan, menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain, orang di sekitar saya juga gitu kan. Kalau sekarang cenderung kecanduan melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Bedanya ketika saya menjadi seorang pecandu atau pengguna zat itu, waktu itu hidup saya semakin sulit. Sulit tiap hari, tambah sulit, tambah sulit, tambah sulit, tambah masalah. Tetapi sekarang
kebuka, jalan itu kebuka gitu kan, dengan melakukan hal-hal baik, berguna buat orang lain gitu kan, tidak menyakiti orang lain, membantu orang lain, itu kebuka, jalannya mudah itu. Nah itu, terus ngalir aja sih, saya juga buka tempat rehab juga ngalir aja. Saya ketika ada anak yang datang ke tempat saya, yaitu adalah yang mengatur adalah Tuhan. Saya tidak mencari klien kan. Dan saya tidak meminta sana sini untuk tolong dikirim ke saya, tidak. Tetapi ketika datang ke tempat saya itu adalah ada sebuah rencana Tuhan bahwa saya harus membantu orang tersebut begitu. Ya, kalau misalnya saat ini masih ada orang yang terjebak narkoba, gitu, apa yang ingin Anda katakan dari hati Anda itu? Kalau di tempat kita itu sebelum sesi kita selalu berdoa. Ada doanya itu doa 30 detik untuk mendoakan teman-teman yang masih menderita di luar sana. Dalam artian ketika dia masih menggunakan zat psikoaktif atau narkoba itu pasti menderita. Ya kan? Makanya kita mendoakan di situ supaya dia segera mengakhiri penderitaan itu. Ya yang masih pakai di luar sana susah sih ya, kalau masih pakai, kalau tidak dibenturkan dengan keadaan gitu kan susah untuk untuk berubah juga. Karena tahapan perubahan itu memang penting untuk modal sebuah orang menjalani sebuah rehab juga kan. Dia masih awal, masih seneng, masih pengguna yang masih mencari jati diri, dia menggunakan untuk hal yang tidak benar, ketika ditarik di tempat rehab juga tidak akan berhasil gitu kan. Itu sih. Tapi kalau Mas Puja gimana nih? Ya. Apa pernah merasa pesimis gitu ya, atau lelah dengan apa yang saat ini sudah diperjuangkan untuk melawan narkoba selama kiprahnya di BNN itu? Pernah nggak merasa capek gitu? Secara manusiawi, secara manusiawi. Kok nggak bisa habis sih ini kasusnya gitu misalnya? Kita kadang lelah, itu manusia sekali ya. Jadi anggota kalau sudah tekanan luar biasa, nggak habis-habis kadang kita lelah. Tapi kita harus mengerti bahwa selama manusia ada di muka bumi, kejahatan itu pasti ada. Karena kejahatan itu adanya di alam pikir manusia. Saat alam pikir manusia muncul berbuat jahat, apapun bisa dilakukan untuk berbuat jahat. Termasuk menjual narkotika itu awalnya di alam pikir manusia. Sebagian tadi makanya obat-obatan ilegal dan lain-lain. Dulu sabu itu awalnya dipakai pertama kali di Perang Vietnam. Dipakai untuk nyuntik tentara Amerika agar berani berperang. Itu. Kemudian resepnya itu jatuh ke tangan masyarakat lain. Awalnya kan menjadi resep dunia militer Amerika. Ke tangan masyarakat sipil, dan itu kemudian mereka membuat lab-lab di seluruh dunia dan terjadilah produksi sabu yang luar biasa seluruh dunia. Jadi awalnya karena pikiran jahat. Karena pikiran jahat, akhirnya orang memperjualbelikan. Begitu juga awalnya juga saat orang berusaha mempengaruhi kalian apa pakai ini. Itu pikiran jahat tuh, bisikan setan yang ada di otak, di hati manusia untuk ngajak kawannya, ngajak sengsoro, ngajak ciloko, ngajak mursal, ya itu pikiran yang ada di alam pikir manusia. Oleh karena itu betul sekali yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, pendekatan keagamaan. Saat hati kita hening, tenang, apapun agamanya, apakah Hindu, Buddha, Islam, saat kita hening, tenang, mencari jalan ridho ilahi, kita tenang, kita bisa mengerti jati diri kita, maksud kita di dunia itu apa. Nah, itu. Saat kita mengerti itu, baru kita bisa melawan godaan. Karena perang terberat narkotika itu perang dengan diri sendiri, Pak ya. Diri sendiri. Perang dengan diri sendiri. Iya, itu. Ya.
perang dengan diri sendiri. Kalau di Islam itu Nabi Muhammad ditanya apa perang lebih berat daripada perang Badar? Ya perang melawan hawa nafsu. Artinya hawa nafsu diri sendiri yang melawan itu berat banget. Perang narkoba itu perang melawan diri sendiri. Saat para adik-adik itu nggak mau pakai narkoba, itu bandar ya celingak-celinguk kiri kanan mau jual nggak mau, nyari mangsa lagi, nggak mau lagi, ya kan kamu cemen, nggak mau lagi ya. Itu nggak ada. Tetapi karena memang manusia itu diberikan kehendak untuk berbuat bebas, ya teori sebelumnya seperti itu. Akhirnya ada potensi orang untuk yaitu sombong, ya kan, potensi untuk sok berani, sok kuat, ya. Itu yang menyebabkan perang terhadap diri sendiri itu jadi perang yang tidak berhabis-habisan. Begitu. Saat kita menang terhadap diri sendiri, perang diri sendiri, potensi hambatan, tantangan di luar mau yang berat bagaimanapun bisa diatasi. Tapi saat batin itu begitu lemahnya, ya godaan kecil ya lewat aja, masuk gitu. Jadi tentu saja masalah tadi keheningan kita apakah berat, semua anggota BNN pasti merasa berat ya. Kadang-kala timbul, aduh mana nih nggak selesai. Tapi yakinkan ya, karena cinta kita kepada masyarakat Jogja, cinta kita kepada masyarakat Indonesia, kita di tengah ya, di tengah capek, kita akan bangun. Baru pas tidur, kalau ada kasus langsung bangun tidur, kita tinggalkan Anies sebentar untuk tangkap itu, bandar itu ya. Saat lelah melihat orang pada lapor, kasihan Pak, dokter-dokter kadang-kadang itu capek sekali di BNNP itu. Orang datang pada lapor, pada komplain, pada minta diskusi, ya rawat jalan itu lelah sekali. Tapi ya dilayani terus, karena ini adik-adik kita, sahabat kita, kawan kita, masyarakat kita. Itu. Tetapi oleh karena itu kita butuh juga semua ya stakeholder yang ada. Ingat ya, mau kita ngomong apapun pendidikan hebat ya, mau ngomong apapun dana yang luar biasa besar ya kan, ada BNN, ada polisi dan lain-lain. Kalau kita semua tidak bergandeng tangan ya, semua stakeholder yang ada, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk mengatasi ini akan beratnya. Tapi kalau kita semua bergandeng tangan, rasanya tadi beban yang berat dipikul oleh kawan-kawan BNN, oleh kita, polisi dan lain-lain untuk mengatasi narkoba, insya Allah sedikit diringankan. Gitu. Oke, kata-kata dong Pak untuk barangkali ini ada yang menonton saat ini yang mungkin ya masih terjebak. Apa kira-kira yang memang bisa mengajak untuk kembali? Kalau saya bertanya kepada beberapa orang yang telah relap dan berhasil, maupun yang relap tapi tidak berhasil, masih terjebak kepada lingkaran mematikan tersebut. Yang pertama adalah mereka itu butuh kasih sayang. Saat orang kehilangan harga diri, martabat karena pakai narkoba, ada yang sampai direhab, ya kan, duit orang tua habis-habisan atau bahkan masuk penjara, mereka butuh support, ya. Karena support itu bagian daripada hati kita yang hilang karena kita pakai narkoba, kita rasa percaya kepada kawan, loh kok ternyata saya pakai ini, kawan-kawan saya yang awalnya ngajak kok malah ngetawain saya. Itu support dari keluarga itu penting. Seringkali orang sudah terjebak pada siklus mematikan ini, malah dibuang sama keluarga. Ini terjadi, nih saya ngomong ya, dibuang sama keluarga. Pernah terjadi pada saya, orang lapor pada saya, Pak Pujo, saya mau taruh anak saya di tempat rehab di Lido ini. Emang anaknya sudah berapa kali Bapak rehab? Sudah 5 kali. Udah Bapak, saya bayar Pak. Pokoknya nggak balik lagi nggak apa-apa, nanti saya bayar. Sampai ada yang gitu. Itu saking sadisnya orang tua itu sudah tidak mau anaknya itu
karena sering terlalu merepotkannya. Sampai seperti itu. Nah, yang kedua, tentu saja selain support itu daripada keluarga, sistem juga harus mendukung. Sistem sosial kita harus mendukung, ya. Jadi harapan saya pada semua stakeholder, para kadis, ya, para pejabat di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya seluruh Indonesia, sistem harus mendukung, ya. Dukunglah BNN, ya. Dukunglah kita. Kita niat ingsun kita menyelamatkan anak bangsa. Biar anak bangsa itu yang kemarin berangkat kuliah, berangkat sekolah, pengen dapat ijazah, dibantu. Kalau ada yang ternyata sedang kuliah, ternyata kemudian memakai narkoba, jangan diputus hubungan, ya, di DO-kan. Ya, banyak sekali yang di-DO-kan. Saya udah ngomong kemarin, saya kumpulkan ada 11 perguruan tinggi, Purek 3, saya kumpulkan minggu kemarin di BNNP. Saya minta jangan kalau ada yang sudah kuliah tahu-tahu terjebak dengan siklus mematikan ini, dibantu. Nanti kita rawat jalan, tapi kuliah tetap lanjut. Kalau di SMA, biar sekolahnya lanjut, biar punya ijazah. Kalau punya ijazah, tadi siklus mematikan itu sebagian bisa dikurangi. Karena dia punya ijazah, punya senjata untuk hidup. Kalau sudah nggak punya senjata untuk hidup, keluarga menjauhi, masyarakat menjauhi, dianggap penyakit, mau kerja susah, ya balik lagi situ. Bahkan mungkin terlibat kejahatan jauh lebih besar lagi, menjadi bandar, kemudian kejahatan-kejahatan jauh lebih besar. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepada para pengguna, itu berani rehab, berani lapor, dan yang belum memakai berani tolak. Itu. Berani lapor, ya, ke BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. BNNK juga boleh. BNNK juga boleh, BNNK Polisi kota. juga boleh. Ke polisi juga boleh. Kalau ada yang terlibat polisi, lapor polisi. Nanti polisinya akan memfasilitasi untuk direhab di BNN. Oh, akan dibantu. Ya, pasti ya. Oke, terima kasih banyak ini, Mas Agus. Ya, Mas Pujo. Ada pantun? Sampun. Oh, Sanes sedal. Nanti lain waktu. Nyanyi yang lain, ya, nyanyi Jawa yang lain. Baik, tak ada yang kata terlambat untuk berubah dan tidak ada kisah yang tidak bisa disembuhkan. Yang pasti semuanya bisa pulih, semua bisa sembuh, dan mari kita jaga saudara, teman, kerabat, keluarga kita, dan melalui Pacelaton kali ini ya kita sama-sama suarakan hidup sehat tanpa narkoba untuk Jogja Istimewa. Terima kasih, sampai jumpa di Pacelaton edisi yang lain. Bye-bye.